Sudah lebih dari 20 tahun saya memang concern di bidang pengajaran Al-Quran, dan insya Allah saya senang. Saya Asep Setiaji, salah seorang trainer Al-Quran di Cinta Quran. Alhamdulillah saya sudah bergabung sekitar 3 tahun. Ya, dan alhamdulillah selama 3 tahun ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di Cinta Quran. Kenapa saya kemudian bergabung di Cinta Quran? Karena ini menjadi sebuah tantangan sebetulnya yang berangkat dari hati. Ketika saya tahu, dan ini juga sebenarnya diberitahu dari Cinta Quran, bahwa masyarakat Indonesia itu ada lebih dari 53% belum bisa baca Al-Quran. Ya, saya kemudian mikir, Indonesia segini banyaknya, masyarakat muslimnya belum bisa baca Qurannya lebih dari setengahnya. Insya Allah. Kemudian para dai berarti pada kemana ini? Dan saya termasuk orang yang selama ini berkecimpung di dunia Al-Quran juga. Gimana nanti kalau Allah bertanya di akhirat kelak, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Ya Allah, saya nanti bisa jawab apa? Makanya ketika Cinta Quran menawarkan kepada saya untuk bergabung, ya saya tidak ada keraguan lagi, langsung insya Allah saya bergabung dengan Cinta Quran. Dengan harapan supaya nanti bisa membantu Cinta Quran minimal ya mengurangi lah. Dan bukan hanya mengurangi ya, kalau saya lihat, bahkan orang yang sudah bisa baca Quran pun itu masih banyak yang bacaannya itu masih jauh dari standar. Ya. Padahal kalau kita lihat ya, dalam baca Quran itu kan nggak boleh sembarangan. Salah huruf bisa salah makna. Kalau salah makna ya tentu nanti ibadah kita bisa jadi nggak sah atau minimal cacat lah. Contoh ibadah yang paling utama itu kan sholat. Sholat sebagai rukun. Kalau rukunnya aja nggak sempurna, berarti udah bisa dipastikan sholat kita nggak sempurna. Itu alasan kedua. Ya. Alasan ketiga, kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah, ngajarin baca Quran salah, ngajarin sesuatu yang salah, itu sama saja kita itu kayak apa ya? Kayak nanti panen pahala yang buruk. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau kita mengajarkan sesuatu yang buruk, kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala ya sebanyak pahala yang didapatkan oleh orang yang kita ajak, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak tadi. Atau sebaliknya, kalau kita mengajarkan sesuatu yang buruk, ya begitu juga sama. Kita akan mendapatkan keburukan itu tanpa mengurangi dosa orang yang kita ajak atau kita ajarkan keburukan tadi. Masya Allah. Berarti kalau misalkan kita selama ini mengajarkan sesuatu yang salah ya kepada orang lain, kayaknya kita dapat keburukan juga dari orang yang kita ajarin, ya siapapun itu. Ya. Apalagi dalam sebuah hadis menyatakan bahwa kalau kita disibukkan oleh Al-Quran, itu salah satu tanda cinta kita loh sama Allah dan Rasulnya. Pernah salah seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, gimana sih kita tahu seseorang itu cinta sama Allah dan Rasulnya atau enggak? Beliau jawab gampang aja, fal yanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Perhatiin aja deh, kalau seseorang itu cinta sama Al-Quran, maka itu bukti bahwa seseorang itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ya saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran sebagai perwujudan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tentu pertanyaannya kan, apa mungkin ngajarin segitu banyak orang? Ya kan, kalau menurut data statistik ada sekitar 53,7% yang belum bisa baca Quran. Apa mungkin ngajarin semua? Oh, nggak mungkin. Kalau sendiri nggak akan mungkin. Ya makanya Cinta Quran, ya saya bergabung di Cinta Quran. Ya kemudian kita mencetak kader-kader
ya mencetak kader-kader yang siap juga untuk terjun membebaskan buta aksara Al-Quran. Ya. Karena saya juga ingin berperan, ya memiliki walaupun cuma sedikit ilmu, saya ingin berbagi ilmu yang saya peroleh ya dengan orang-orang sekitar saya, ya terutama para guru-guru Quran, para imam-imam masjid. Supaya apa? Supaya mereka yang mempunyai kapasitas untuk mengajar bisa mengajarkan dengan baik dan benar, baik dalam masalah makharijul huruf, pelafalan huruf, panjang pendek dan sebagainya, supaya yang kita ajarkan itu benar, tidak salah. Ya. Nah itu kemudian menjadi alasan kuat kenapa saya harus bergabung dengan Cinta Quran. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ya kita bisa mengajarkan orang bukan hanya offline, tapi juga online. Kalau online nggak ada batasan. Kalau offline paling cuma bisa antar masjid, antar kota. Tapi kalau online kita bisa ngajarin sampai ke luar negeri. Ya, alhamdulillah sekarang yang sudah ikut kajian di Cinta Quran untuk metode tahsinnya, ya memperbaiki bacaan Al-Quran dari yang sudah bisa, ya supaya lebih bagus lagi. Ya kita ada namanya metode taslih. Ya. Metode taslih ini kita gembleng, kita ajarkan kembali orang-orang yang sudah bisa baca Quran, terutama para guru Quran, ya para imam masjid, ya guru ngaji, ya yang tadinya hanya sekedar bisa baca saja, kita standarkan bacaannya supaya lebih bagus lagi sesuai dengan standar riwayat bacaan Imam Hafaz, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Dan cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya di Indonesia, tapi sudah sampai kita punya jamaah yang dari Tokyo, dari Amerika, ya Korea, ya insya Allah seluruh penjuru dunia bisa cover dengan adanya tahsin online seperti sekarang. Ya nggak muluk-muluk sih harapan saya. Kenapa kemudian ikut berjuang memberantas buta aksara Al-Quran? Kenapa ikut berjuang untuk memperbaiki bacaan-bacaan orang-orang kaum muslimin saudara-saudara kita yang belum standar? Cuma satu, ya. Saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ada satu hadis yang menjadi motivasi kuat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Ya Allah, saya termasuk yang ditolong oleh Al-Quran. Saya termasuk orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena kata Rasulullah, yang berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu cuma satu, ashabi, sahabatnya. Kalau saya nggak bisa jadi sahabatnya, nggak mungkin saya akan dapatkan syafaat dari Al-Quran. Saya rindu pengen dapat syafaat dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah menegaskan di dalam sebuah hadis sahihnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Itulah ya motivasi terkuat saya kenapa saya sampai sekarang ini istilahnya disibukkan dengan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati saya, menjaga keistiqomahan saya. Saya mengajarkan Al-Quran sejak masih kecil. Dari kelas 1 SD saya sudah masuk pesantren belajar Al-Quran. Kelas 4 SD sudah lancar baca Quran. Setelah lancar baca Quran, saya sudah ikut membantu guru saya untuk mengajarkan Al-Quran. SMP, alhamdulillah juga ikut mengajarkan Al-Quran di pesantren yang saya belajar di sana. Terlebih ketika SMA, saya masuk Rohis. Ya, saya dijadikan sebagai salah satu pengajar Al-Quran juga, ya untuk membina adik-adik kelas di Rohis. Ya, selepas SMA saya masuk pesantren di Jawa Tengah. Saya juga diberikan amanah oleh guru saya untuk mengajarkan Al-Quran untuk masyarakat sekitar pesantren. Lulus pesantren, alhamdulillah sampai sekarang, ya saya juga masih mengajarkan Al-Quran. Jadi mungkin ya sudah lebih dari 20 tahun saya memang concern di bidang pengajaran Al-Quran, dan insya Allah saya senang, ya, dan mudah-mudahan Allah ridho sama saya. Banyak sekali pengalaman yang luar biasa
selama bergabung dengan Cinta Quran, saya bisa melalang buana dari Sabang sampai Merauke di Kuala Timur ya, karena saya tidak termasuk Indonesia. Ya, dari mulai Sumatera ya sampai ke Papua, alhamdulillah ya Allah memberikan kemudahan untuk memfasilitasi, memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi dengan masyarakat, terutama di pedalaman. Contoh misalkan yang sangat miris itu, saya pernah ke daerah Pinrang, Sulawesi Selatan. Di sana ada kampung mu'alaf. Ya. Jangan mereka bisa baca Quran. Bahkan syahadat sendiri, syahadat tuh sampai lupa, bayangkan. Syahadat yang paling esensi itu sampai mereka lupa, Masya Allah. Ya, gimana nanti kalau Allah nanya sama saya, apa yang kamu lakukan terhadap saudara-saudara kamu yang ada di sana? Ya. Makanya walaupun jalannya terjal, banyak tantangan, bahkan mungkin ya ekstrimnya nyawa itu udah di ujung tanduk kalau ke daerah sana, karena medannya itu Masya Allah luar biasa terjal, ya, membutuhkan keberanian dan kesiapan fisik dan mental yang cukup, ya. Alhamdulillah qadarullah, ya, dengan pertolongan Allah memberikan kemudahan, ya, bagi tim dari Cinta Quran sampai ke sana, kita ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin wudu. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kapan waktu Allah memberikan kesempatan kami untuk kembali lagi ke sana. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kaum muslimin semua, bahwa kita mempunyai tanggung jawab. Kita harus mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Jangan ketika kita sudah bisa, kita sudah cukup membaca Al-Quran, hanya cukup untuk diri sendiri. Tidak, ya. Kalau kita mau masuk surga, ajaklah saudara kita. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak warga sekitar kita, ajak seluruh kaum muslim, bahkan kalau bisa ajak seluruh manusia. Ya. Jangan jadi orang yang egois buat diri sendiri. Tetapi jadilah seorang yang muslihin, orang yang memperbaiki bukan hanya diri sendiri, tetapi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ya itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh